Convention Center lebih sering digunakan untuk mengadakan pameran. Lobby pusat Convention Center juga dirancang untuk memfasilitasi flow beberapa ribu tamu tanpa gangguan. Di pusat konvensi, ruang pameran cenderung menjadi ruang yang paling besar diikuti oleh ruang ballroom. Kebanyakan convention center dimiliki oleh pemerintah. Manajemen profesional sering dikontrak untuk perusahaan pribadi yang berspesialisasi dalam mengelola fasilitas tersebut. Lalu ada conference center. Saat memilih conference center, para event planner harus meninjau atau mereview tidak hanya fasilitas yang ditawarkan oleh conference center, tetapi juga harapan para tamu yang menghadiri acara tersebut. Review acara penting dalam menentukan apakah conference center tersebut akan berfungsi untuk acara yang akan diadakan. Lalu pusat conference atau conference center menggunakan paket rapat lengkap cenderung sebenarnya lebih. Jika vendor luar digunakan, kemungkinan besar pihak conference center akan bersikap transparan kepada vendor. Dengan menggunakan konsep paket meeting yang lengkap, fasilitas mengikat semua pendapatannya menjadi satu layanan. Lalu ada specific use facilities, ada stadium, arena, teater, amphitheater, dan lain-lain. Dan fasilitas olahraga cenderung kurang dimanfaatkan sebagai fasilitas untuk meeting. Tetapi tergantung pada kebutuhan pertemuan mereka dapat mendukung berbagai acara. Event organizer yang ingin menggunakan tempat-tempat ini dapat berhasil jika mereka berhati-hati, mengingat bahwa venue lebih cocok untuk entertainment show, bukan untuk pertemuan atau seperti convention center. Fasilitas ini biasanya dimiliki oleh lembaga pemerintah atau kemitraan khusus. Di antara fasilitas penggunaan khusus atau specific use facilities, teater dapat menjadi venue yang ideal, dilengkapi dengan kursi-kursi nyaman yang disusun dalam barisan mampu untuk kenyamanan di sini. Mereka punya lighting dan sound system yang sudah terpasang, dan anggota staf yang tahu cara untuk memasang lighting dan sound system. Lalu ada sekolah dan universitas. Beberapa perguruan tinggi atau sekolah dilengkapi fasilitas untuk meeting dan beberapa acara lainnya. Dan staf mungkin tidak mahir menanggapi kebutuhan acara seperti yang diharapkan di venue-venue besar lainnya. Para planner menggunakan fasilitas akademik perlu memiliki dan berkoordinasi dengan banyak anggota struktur organisasi di dalam institusi tersebut. Di sekolah atau universitas juga terdapat museum seni dan pusat siswa dapat menyediakan lokasi yang menarik dan menyenangkan untuk mengadakan suatu acara atau event. Museum seni memberikan peluang menarik terutama untuk percakapan yang dapat meningkatkan relasi untuk event. Jadi kalau misalnya ada tamu-tamu lagi mengunjungi museum seni di sekolah, alangkah baiknya untuk melakukan percakapan agar mendapatkan relasi untuk event selanjutnya. Semua peserta di acara tersebut mungkin akan memiliki pendapat tentang seni, mengingat acaranya diadakan di museum seni, memotivasi orang asing untuk berkomunikasi. Lalu ada pusat-pusat seni dan teater di perguruan tinggi dan universitas memiliki atribut unik yang banyak perencana dan masyarakat umum sering mengabaikan fasilitas tersebut. Lalu ada kapal pesiar. Kapal pesiar adalah kapal yang mengambang yang di dalamnya terdapat hotel, gedung, conference center, restoran yang lengkap, dan lain-lain. Kapal pesiar sering diremehkan sebagai tempat pertemuan atau untuk meeting dan acara lainnya, tetapi jika menggunakan event planner yang tepat, mereka dapat menyediakan pengalaman acara atau meeting. Kapal pesiar atau kapal feri atau cruise ship telah lama dianggap sebagai tempat yang ideal untuk perjalanan insentif, dan beberapa opsi tersedia bagi para planner yang dapat memberikan suasana romantis seperti kapal pesiar. Ukuran dan ketersediaan ruang pertemuan atau meetingnya sangat bervariasi di antara berbagai kapal.
Event planner tidak hanya melihat ruang yang diidentifikasikan sebagai fasilitas pertemuan atau meeting, tetapi juga mempertimbangkan alternatif kreatif lainnya. Banyak kapal memiliki teater yang luas dan fasilitas lounge dapat dipesan untuk penggunaan eksklusif grup. Teater itu digunakan di malam hari untuk hiburan. Mirip dengan conference center, banyak jalur pelayaran menawarkan paket pertemuan lengkap atau paket meeting yang lengkap. Ini paket secara rutin mencakup semuanya kecuali pajak ya. Memungkinkan untuk seluruh meeting diakomodasikan oleh staf kapal. Lalu ada unusual event, unusual venue atau venue yang jarang banget orang pakai buat dijadikan venue. Perencana acara terus bersikeras memiliki acara di tempat-tempat yang tidak pernah dirancang untuk pertemuan. Misalnya ada hangar pesawat, pulau-pulau kecil, cagar alam, taman kota, padang rumput terbuka, museum, dan lapangan atletik adalah semua tempat yang tidak biasa yang sering digunakan untuk meeting atau event lainnya. Tidak satu pun dari venue ini memiliki peralatan pendukung. Tempat-tempat ini juga memiliki sedikit atau tidak ada staf. Perencana atau planner yang menggunakan fasilitas ini perlu menyediakan semua layanan dukungan seperti toilet portabel, lahan parkir, dan pembuangan sampah. Salah satu tantangan yang sering mengejutkan perencana atau event planner adalah mendapatkan izin. Banyak pemerintah memerlukan izin untuk menggunakan taman atau bahkan properti pribadi untuk acara khusus. Kegagalan untuk mendapatkan izin yang tepat dapat menyebabkan acara ditutup pada saat terakhir. Unusual venue memiliki kekurangan dukungan dan peralatan. Semua memiliki tantangan dengan keamanan dan logistik. Tetapi beberapa tempat memiliki tantangan itu disamakan dengan hal yang unik. Salah satu contoh dari unusual venue adalah fasilitas bandara. Fasilitas bandara memiliki keamanan tinggi, keamanan ketat. Jika gagal mematuhi keamanan tersebut, dapat merugikan acara tersebut. Bagi para event planner yang membutuhkan tema aeronautika, sebuah museum pesawat terbang mungkin akan menjadi pilihan yang baik daripada bandara yang berfungsi. Contohnya jika ingin mengadakan kayak air show untuk memamerkan pesawat-pesawat di luar negeri, bisa diadakan di hangar pesawat tersebut. Orang akan berpikir bahwa arena olahraga dengan jajaran kursi atau bangku yang besar akan menjadi tempat yang mudah untuk mengadakan suatu event. Banyak event yang diadakan di stadion-stadion olahraga, misalnya konser musik yang sudah dilakukan di stadion olahraga, contohnya ada konser One Direction pada tahun 2015. Lalu ada taman umum, bisa menjadi tempat yang indah, kecuali terbuka untuk umum. Jika acara tersebut adalah acara publik seperti pameran seni, taman umum dengan lalu lintas regulernya bisa menjadi lokasi yang ideal. Tapi jika acara itu lagi pribadi atau private, terutama jika melibatkan minuman alkohol, taman umum mungkin tidak seperti bukan ide yang bagus untuk mengadakan sebuah event. Berikut adalah presentasi tentang venue dari saya. Terima kasih untuk kalian yang menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.